Eksplorasi gerak tari dapat kita ambil dari aktivitas ataupun kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan kita sehari-hari ada yang menggunakan tenaga kuat, ada pula kegiatan yang menggunakan tenaga lemah. Aktivitas dengan tenaga kuat adalah aktivitas yang membutuhkan tenaga lebih banyak dan dilakukan dengan penuh semangat. Sedangkan aktivitas dengan tenaga lemah adalah aktivitas yang tidak membutuhkan tenaga yang lebih serta dilakukan dengan perlahan dan lambat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang aktivitas apa saja yang menggunakan tenaga kuat dan tenaga lemah. Adik-adik Sobat Eksis, apakah kalian bisa menyebutkan aktivitas dengan tenaga kuat? Aktivitas dengan tenaga kuat itu seperti mencuci baju, bersepeda, mencangkul, dan bermain lompat tari. Saat kalian melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, kalian membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Untuk aktivitas dengan tenaga lemah itu seperti berjinjit dan menyisir rambut. Selain itu, terdapat juga peristiwa alam yang dapat menggambarkan tentang tenaga lemah dan dapat kita tirukan, seperti ombak kecil, terbang, dan rintik hujan. Nah, sekarang kita lihat perbedaan dari gerak tenaga kuat dan gerak dengan tenaga lemah. Yang pertama, contoh gerak dengan tenaga kuat, yaitu gerak melompat. Yang kedua, contoh gerak dengan tenaga lemah, yaitu gerak melambai. Nah, berbagai aktivitas dan peristiwa alam tadi dapat kita tiru untuk menjadi ide dalam gerak tari. Dalam gerak tari terdapat juga gerak tari dengan tenaga kuat dan gerak tari dengan tenaga lemah. Nah, untuk melihat perbedaan dari gerak tari dengan tenaga kuat dan gerak tari tenaga lemah, itu dapat kita lihat dari properti yang digunakannya. Ada properti untuk gerak tari dengan tenaga kuat, ada pula properti untuk gerak tari dengan tenaga lemah. Nah, berikut ini adalah properti untuk gerak tari dengan tenaga kuat dan gerak tari dengan tenaga lemah. Properti untuk tari tenaga kuat. Yang pertama yaitu tongkat. Kalian bisa menggunakan tongkat untuk menari dengan tenaga kuat. Ada beberapa gerak tari dengan tongkat, misalnya seperti gerakan memutar, gerak mengayun, gerak meloncat. Kalian juga bisa menggunakan tongkat untuk seolah-olah sedang mendayung. Praktikan dengan hati-hati ya. Yang kedua yaitu rebana. Rebana adalah gendang berbentuk bulat dan pipih. Cara memainkannya dipukul dengan tangan. Kamu harus memukul dengan kuat agar rebana mengeluarkan suara. Kalian juga bisa menggunakan rebana untuk melakukan gerak tari kuat. Yang ketiga, perisai buatan. Perisai digunakan untuk melindungi diri. Saat memegang perisai, tanganmu harus kuat. Untuk menggunakan properti perisai buatan bisa digunakan pada tarian yang menceritakan tentang peperangan. Nah, sekarang kita bahas properti untuk tari tenaga lemah. Yang pertama, selendang. Selendang bisa digunakan untuk tari dengan tenaga lemah. Cara menggunakan selendang adalah dengan mengikatkan selendang di pinggang, kemudian pegang bagian tengah atau ujung selendang. Lambaikan selendang ke kanan dan ke kiri, lalu menarilah sesuai irama. Tarian yang menggunakan selendang sebagai properti dan bergerak dengan tenaga lemah adalah beberapa tarian adat dari Jawa Tengah. Yang kedua yaitu sapu tangan. Pegang sapu tangan dengan kedua tangan, gerakan sesuai dengan tempo lagu. Sapu tangan termasuk benda ringan. Menari dengan sapu tangan memerlukan tenaga lemah. Yang ketiga, topi. Topi berguna untuk melindungi kepala. Kita bisa menari menggunakan topi. Ayunkan topi ke kanan ke kiri lalu ke atas dan ke bawah. Gerak ini tidak membutuhkan banyak tenaga. Nah, sekarang kita lihat contoh gerak tari dengan tenaga kuat dan tenaga lemah. Yang pertama, gerak tari dengan tenaga kuat.
Yang kedua, gerak tari dengan tenaga lemah.